Apa sih tujuan Naya Kepidada ini memposting mengungkap fakta tentang khususnya sosok-sosok yang bergelut di bidang kerohanian itu, seperti Sulingge dan lain-lain itu sebenarnya tujuannya apa itu? Saya ketemu, lihatlah TS-TS-nya Agus Gunawan ini, memang kayaknya cenderung menyerang Sang Dulang. Oke. Ditanya lah gitu ya. Saya ginilah, kemudian saya bertemu dengan seorang teman. Saya diinformasikan, Sang Dulang itu dulu ini loh, pecandu, terus sempat berkasus, dia bilang gitu. Naya Kepidada itu namanya ya? Naya Kepidada. Naya Kepidada, oke. Ini Naya Kepidada ini nama asli atau nama apa? Nayaka itu kombinasi dua nama panggilan. Jadi saya dari kecil sampai kelas 3 SD itu dipanggil Ayah. Oke. Setelah itu dipanggil Gekna. Nah itu singkatan dari Nanong. Oh gitu. Jadi Nanong. Jadi ketika saya bikin Facebook, apa sih bikin namanya ya biar semuanya ngena gitu. Akhirnya saya bikin Naya Kepidada. Udah. Oke. Kalau Pidada nama keluarga. Ya. Nama aslinya siapa? Isi Putu, Gusti Ngurah itu, Gusti Ayu atau apa? Panjang nama aslinya, tapi muat di KTP. Oh gitu, siap. Yang penting muat. Oh berarti yang jelas orang Mena juga? Orang Mena? Mena itu gitu. dalam artian apa? Artinya kan isi Gusti Anak Agung itu berarti ya? Iya, kebetulan saya. Tapi sengaja menghilangkan itu? Dibilang sengaja juga enggak. Oh enggak? Enggak. Jadi bukannya saya mau menampilkan bahwa saya keturunan siapa, enggak. Cuman buat saya sekarang itu enggak terlalu penting lah gitu, buat saya. Yang penting apa sih yang bisa kamu lakukan dirimu sendiri. Mohon maaf nih, saya panggil siapa nih? Mami nih, karena dia saya kepoin Facebooknya Naya Kepidada kan, Mami gitu bahasanya. Saya panggil Mbok atau apa ini? Terserah deh orang mau manggil apa, Mbok juga nggak masalah. Oh gitu. Ge juga nggak masalah. Mami juga boleh. Oke. Tapi saya bukan mucikari loh ya. Oh ya siap, bukan mucikari. Oke. Nah, aku panggil Mbok aja dah ya, biar enak ya. Nah, belakangan ini kan sering aku lihat sorry itu. Ya kita ngerokok. Oh ya, sorry. Ini konteksnya ngobrol santai sama teman, jadi kita nggak ada suasana formal lah gitu. Ini aku dari dulu penasaran sama sosok Naya Kepidada ini tahun-tahun lalu sih aku masih belum terlalu kepo karena aku menganggapnya ini paling akun fake, paling berani cuman karena akun fake gitulah. Setelah aku kemarin isunya apa namanya? Ya baru-baru ini lah aku coba serius kepoin. Oh benar ini berarti sosoknya real ini gitu loh. Itu apa sih tujuan Naya Kepidada ini kan sering sekali kayak ada tendensius gitu loh sama seseorang itu. Bukan tendensius ya, artinya apa sih tujuan Naya Kepidada ini untuk memposting mengungkap fakta tentang khususnya sosok-sosok yang bergelut di bidang kerohanian itu, seperti Sulingge dan lain-lain itu sebenarnya tujuannya apa itu? Oke, sebelum ngomong tujuan tuh saya mesti tegaskan ya. Saya bukan hanya ngomongin atau bikin TS tentang kesulinggihan. Oh gitu ya? Oh. Saya suka mengobservasi orang-orang yang kontroversial menurut saya. Oh ya oke. Sekarang lihat aja TS saya gitu. TS saya tuh siapa aja sih yang saya orang bilang saya nyerang. Tapi kan saya bikin TS kalau emang orangnya tuh nggak sesuai gitu,
buat saya nggak sesuai, ya saya akan ngomong. Iya kan? Kalau kamu ada seseorang atau sesuatu yang menurut kamu apa sih nih gitu, nggak sesuai banget gitu, kita kan risih. Iya, betul. Pasti kita risih. Kemudian kita mempertanyakan. Ketika pertanyaan kita itu nggak ada yang jawab, nah itulah kita akhirnya cari tahu. Bener nggak? Kita cari tahu. Begitu kita cari tahu, kita klarifikasi, bener, ungkap. Iya. Itu kan pertama itu pokoknya keseringan soal AWK ya, selingannya. Soal AWK, kemudian soal Sulingge. Yang terakhir ini kan soal Sulingge yang muda ini ya, viral. Gitu. Itu sebelum mau Nayaka ngepost itu dapat datanya dari mana sih? Misalnya kemarin kan yang di-share itu chat WA gitu ya, yang sebelumnya data-data sertifikat PHDE apa namanya, Sulinggihan itu. Nah, itu memang netizen yang berniat mengirimkan atau mau yang telusuri sendiri atau gimana? Oke. Awal kita ngomong awal deh ya. Jangan ngomongin chat ulang dulu ya. Oh, oke, siap. Ini kronologisnya saya ngomongin ke Sulinggihan. Jadi itu suatu malam saya tuh dapat japri dari seorang begawan. Ya, seorang begawan, saya dijapri. Dan jangan salah sangka dulu. Ya, jangan salah sangka dulu. Ini kan kalau orang dijapri sama Sulingge tengah malam gitu, orang pasti mikir ada. Bukan ngajak hotel ya? Enggak. No. Dia adalah salah satu Sulingge yang dulu kita ajak berjuang lawan HK. Jadi saya dan ini beliau kalau nggak penting banget, beliau nggak akan deh ini saya gitu loh. Nah, jadi beliau kirimkan screenshot berita tentang Sulingge yang cabul itu, yang konon cabul ya, saya ini, yang konon cabul itu. Dan beliau bertanya gitu, "Ge, ini ada apa?" Waduh, saya belum tahu Ratu, saya bilang gitu. Ya coba cek dulu, telusuri. Gitu. Nggih Ratu, benjang. Udah gitu, begitu saya besoknya saya cek karena ini ada di daerah Gianyar. Lalu saya cek lah sama Semeton, ya kan? Saya bilang, "Ko Haji, kenal nggak ini?" gitu. Akhirnya nggak begitu lama, saya dapat informasinya, siapa dia, bagaimana dia, dan segala macemnya gitu. Nah, akhirnya itu kan jadi booming juga tuh, si Resi itu. Resi yang sebelum dari Gianyar ini? Ya. Nah, kemudian ada yang, ya teman-teman gitu ya. Saya nggak mau bilang itu netizen, tapi teman-teman dekat pasti kan karena mereka kan punya nomor saya. Jadi mereka nanyain atau ngasih informasi, ini loh akun istrinya si Resi itu gitu. Nah, akhirnya saya kepoin dong. Ya kan, saya kepoin, dapatlah foto. Dia si Resi ini fotoan sama Ratu Bagus. Which is Ratu Bagus udah dikenal sampai mancanegara, ya kan? Dan ada kasusnya, ya kan, yang si Ratu Bagus ini yang mana ini? Yang di Muncan. Nah, yang sebelum itu juga saya sudah lihat postingannya Samantha Emit, ya kan? Nah, waktu itu ketika saya tahu Ratu Bagus itu saya belum pengen post nih tentang Sulinggihan. Akhirnya begitu saya lihat foto Ratu Bagus bersama si Resi itu, saya post lah di Facebook. Saya tanya, apakah satu guru satu ilmu? Kan gitu. Tanda kutip. Dari sana adalah temen di Sandi Murti ngechat saya, ngasih testimoni. Moga Ratu Bagus tuh begini. Besoknya saat saya post lagi, saya bikin TS, teman-teman banyak nih responnya gitu loh. Ada yang curhat lah. Teman saya sempet juga jadi korban, begini begitu ya. Ayo berlanjut, ya.
Nah kemudian saya ketemu lagi nih foto Ratu Bagus sama si ini, sama si itu. Terus udah gitu, tapi saya tetap saya keep aja dulu. Oke. Nah kemudian saya melihat ada satu foto di mana saya curiga di situ ada resi yang cabul ini, yang konon cabul, yang konon cabul ini. Dan kok kelihatan kayak ada Ratu Bagusnya juga di situ. Nah di tengah-tengah ada si AWK, gitu loh. Kemudian saya mikir-mikir, oke, saya kayak apa sih istilahnya tuh? Aduh, istilahnya apa sih ketika kamu mau bikin kayak ngetes reaksi netizen? Kamu pengen tahu reaksinya mereka tuh kayak gimana tuh? Pokoknya ada di istilahnya. Saya bingung tuh. Jadi saya post, saya mempertanyakan karpet. Karpet, oke. Karpet. Ya kalau. Oh iya, betul. Sempat aku lihat di akunnya. Ya, karpetnya bagus. Ya, karpetnya bagus, beli di mana? Oke. Nah inilah yang akhirnya kemudian di counter sama IMD. IMD. Oh, IMD. Oke. IMD itu inisial, oke. Nah, inisial aja IMD. Oke. Di counter lah sama beliau, kan begitu. Ya. Kemudian ada juga pengikutnya di counter semua. Nah, inilah awalnya kenapa saya bisa akhirnya terhubung karena beliau langsung inbox saya. Oke. Kemudian beliau klarifikasi bahwa di sana tidak ada Sulinggih Sampradaya, dan meminta saya untuk menghapus postingan itu. Oke. Nah, saya bukannya bilang bahwa saya orangnya jujur atau saya orangnya paling konsisten, enggak. Tapi ketika saya berjuang melawan AWK Sampradaya import ini itu nggak bisa diganggu gugat, apapun alasannya gitu. Jadi akhirnya saya bilang itu dalam konteks HK ya, itu ya, pokoknya keseluruhan lah. Oke. Gitu. Nah ketika beliau minta saya hapus posting, saya bilang ntar dulu, di situ ada AWK. Terus beliau bilang ya karena saya undang dan saya juga ingin memperkenalkan ke beliau atau apalah istilahnya. Beliau itu pengen supaya AWK tuh mengerti Hindu Bali itu seperti apa. Mungkin seperti itu ya, kesannya seperti itu. Oke. Saya bilang oke, tapi perlawanan saya terhadap AWK dengan Sampradaya import lainnya tuh nggak bisa diganggu gugat. Saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang oke. Sorry, terima kasih, udah klarifikasi. Mungkin kalau nggak ada beginian kita nggak akan terhubung gitu. Akhirnya pun di kolom komen saya counter semua secara keseluruhan bahwa saya ngasih tahu ke orang-orang gitu loh bahwa saya dengan IMD dengan IMD ini udah saling ngobrol lah gitu. Nggak usah lagi, udah stop dulu gitu. Udah kan stop nih. Nah karena beliau bilang di situ nggak ada Sulinggih Sampradaya, saya akhirnya minta informasi ke beberapa orang. Ada satu Sulinggih lain, saya tanyain ada yang diketahui nggak Sulinggih ini gitu. Akhirnya beliau ada satu yang gini, yang beliau kenali. Beliau bilang gini, kalau nggak salah ini namanya Gede gitu. Itu dari Sasih. Oke, telusuri dulu bilang gitu. Gede juga nggak mungkin beliau juga nggak yakin gitu kan. Ini saya telusuri karena kebetulan punya temen di Sasih. Jadi saya suruh, Pak, tolong cek ini.
betul lah gitu, bahwa yang tadinya di apa namanya disangka sebagai GD ini ternyata benar. Gitu. Ini adalah Sulingge Sampradaya. Oke. Nah akhirnya chat saya dengan perjurusasi ini saya sampaikan ke IMD. Nah saya klarifikasi lagi, saya bilang ampurut yang menas waktu apa bos? Ya saya mau klarifikasi lagi. Ya. Ide bilang ini tidak ada Sulingge Sampradaya. Saya sudah mengecek ke Sasih. Ini adalah namanya ini. Begini-begini kenyataannya di sana. Ya. Kalau tidak percaya, ini percakapan saya dengan perjuru Sasih. Ya. Kemudian saya orangnya nggak, maksudnya gini, sebisa mungkin saya itu akan berterus terang sama orang. Kalau suka, enggak gitu. Dan saya akan membuat pernyataan sikap gitu loh. Nah, karena awalnya saya udah bilang, saya minta waktu sebentar, saya mau klarifikasi dan pernyataan sikap. Gitu. Kemudian saya udah klarifikasi sudah. Kemudian saya menemukan foto beliau dengan AWK nih yang menyatakan bahwa beliau bersahabat, ya Brahmana lan Ksatria, sahabat bla 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 ble ble ble, gitu kan? Udah gitu saya bilang siapapun yang menyatakan diri bersahabat dengan AWK, siapapun itu, mau Sulingge dari manapun, mau Wolake dari manapun, ya kan? Walau mau semeton saya pun ya, satu kawitan pun, kalau sudah ngomong dia bersahabat sama WK, you nggak bisa berteman sama saya. Itu udah tegas banget. Siap. Kemudian saya menyatakan sikap seperti itu gitu kan. Karena udah menyatakan sikap, saya pikir saya nggak perlu ngobrol lagi. Kan? Sejam kemudian ada kejadian, ya kan? Beliau bergabunglah ke salah satu organisasi yang dulu pernah saya ada di sana. Yang dulu pernah saya ada di sana, ya. Saya sekarang nggak terdaftar dimanapun. Nah saya bilang, saya bukan bagian sana lagi. Udah nih, saya nggak tahu apakah dia baper atau bagaimana dan segala macam. Akhirnya beliau ini apa live. Siapa? Si IMD? Si Dulang lagi. Dulang. Live, katanya sih pakai nangis-nangis, katanya. Nangis, katanya ya. Katanya nih, saya nggak nonton soalnya. Dan kemudian ada salah satu pernyataannya, bukan pernyataan ya, pertanyaan dia adalah kenapa sih mesti saya yang dibully? Kenapa nggak leluhurnya dia aja yang banyak punya istri? Di situ saya berpikir begini. Ini pikiran saya loh ya. Ya, silakan. Sorry, ini persepsi saya terhadap dia. Ini bukan Sulingge. Buat saya. Artinya feelingnya itulah, intuisinya mengatakan ini bukan Sulingge. Ini bukan Sulingge. Cara dia merespon. Cara dia menyampaikan sesuatu. Ini betul-betul tidak mencerminkan kesulinggihan. Akhirnya kan saya begitu penasaran juga nih. Apa sih Sulingge itu sebenarnya gitu. Akhirnya saya minta waktu, saya mengunjungi uak danda saya. Saya minta pencerahan lah. Bahwa setiap soroh atau setiap soroh itu punya masing-masing sesanonya dalam kesulinggihan. Kita nggak bisa menjudge Sulingge itu berdasarkan sesano kita, kaum kita. Beliau bilang begitu. Cara yang paling tepat adalah kalau memang dia itu bermasalah, datengin AB, laporin nih. Kayak kamu tuh kayak gini, kayak ada anggota DPRD, kamu lapornya ke BK-nya deh, gitu, kan gitu. Oh, ada tempat untuk ngelaporin yang gitu-gitu ya?
Itu nabenya. Nabenya. Iya, gurunya gitu. Gurunya ya, oke. Gurunya yang akan ngasih teguran. Teguran atau oke. Ya surat peringatan atau apa gitu kan. Saya dalam hati oke lah kalau begitu. Itu memang itu keinginan Mbak sendiri atau memang ada apa itu apa Mbak? Mungkin bisa jelaskan. Apakah saya seorang baser gitu? Baser atau apa gitu? Enggak, saya bukan baser. Nggak ada kepentingan politik dan lain-lain ya? Nggak ada. Itu jadi, karena apa sih sebenarnya? Nah, gini ya. Kalau saya sih lebih berpikir bahwa begini. Ketika kamu lahir, kamu tuh pasti cari tujuan hidup kan? Kamu pasti berpikir bagaimana caranya berguna untuk dirimu sendiri dan orang lain, betul? Sehingga kamu ketemulah tujuan hidupmu, kan gitu. Nah, dalam perjalanan menjadi dewasa, bukannya saya bilang saya udah dewasa, enggak. Dalam perjalanan orang hidup, ini kan tua itu udah pasti, tapi dewasa itu ada pilihan, kan begitu. Nah, orang-orang bilang tuh begitu. Ketika perjalanan untuk menjadi dewasa ini, saya pelajari fenomena, ya kan, fenomena. Kenapa orang ini seperti ini, kenapa orang itu seperti itu. Dan saya menemukan ketertarikan saya pada orang-orang yang kontroversial, ya kan. Boleh lihat di TS-TS saya, siapa aja sih yang pernah saya bikinin TS gitu loh. Awal-awal kan memang di akhir 2019 saya nulis tentang AWK. Kemudian ada tulisan saya yang awal-awal saya viral itu AWK dan Hare Krishna. Which is TS itu pernah dihapus di parlemen medsos. Ya. Kemudian banyak sih orang-orang bertanya kenapa sih saya kayak benci banget sama AWK. Saya nggak benci. Nggak benci ya. Memang ingin artinya kan gini. Kalau kita ngomongin benci, sebisa mungkin tuh jangan sama orangnya. Bencilah apa yang dia perbuat. Gitu. Kalau gini, buat saya kenapa sih saya bikin TS tentang AWK, kesannya nyerang AWK dan segala macam yang saya tentang itulah perbuatan-perbuatan dia. Masalah kehidupan pribadinya silakan deh. Tetap asal kehidupan pribadinya dia itu jujur. Ya kan? Contoh, saya nggak mau nuduh. Kalau lu emang gay, come on, be gay gitu loh. Nggak usah pura-pura. Kalau saya lesbian, saya akan tunjukkan saya lesbian. Sometimes saya juga ada ketertarikan sama perempuan, tapi bukan berarti saya lesbian. Dan saya juga nggak, buat saya kalau memang saya lesbian, saya nggak ada rasa malu untuk menyatakan oh saya lesbian. Zaman sekarang bro, 2021 ngapain kita bohong-bohong gitu kan? Nah, gini, setiap makhluk hidup di dunia itu kan pasti baik, karena Tuhan baik gitu loh. Tetapi manusia-manusianya ini kok dan apa namanya? Kalau saya lihat dari AWK tuh nggak ada integritasnya sama sekali gitu. Pernah orasi dukung si Prabowo, begitu Jokowi naik dia mention Jokowi, apa-apa mention Jokowi, apa-apa mention Jokowi. Kita tahu lah politik itu kejam. Ya kan? Tapi nggak segitunya juga kali gitu loh. Integritas dikit lah gitu. Ya kan? Berarti Mbak Nayaka menganggap AWK ini apa yang dia perbuat banyak yang nggak sesuai dengan jabatan dia atau dengan dia selaku semuanya. Tugas DPD itu ngapain sih? Dan itu pernah saya ulas, kalau orang nggak ini menganggap bahwa perspektif saya atau persepsi saya terhadap
jabatan dan tugas wewenang DPD ya silakan aja. Oke. Cuman saya udah pelajari itu, dan saya sebelum saya live waktu itu saya berkonsultasi dengan beberapa pengacara. Saya pertanyakan ini interpretasi terhadap peraturan atau undang-undang MD3 itu seperti apa sih, terutama tentang tugas dan wewenang DPD. Jadi, jadi ya saya sudah mengerti itu. Nah ini sorry saya giniin. Salah satu pemicu kenapa saya begitu gencar waktu itu karena adanya Dharma Wacana ya. Soal dalam ped itu? Bukan dalam ped. Sebelum itu ada loh. Oh ada lagi? Ada. Yang 2019 akhir memang Desember dia bikin di videoin yang dia bilang Dharma Wacana. Oke. Dia seorang DPD gitu. Ya. Tapi ngasih Dharma Wacana kan udah nyaplir. Ya kan? Nggak ada ilmu agama tapi ngomongin agama. Oke. Nggak pernah beradat istiadat tapi ngomongin adat. Gitu kan? Dinyaplir banget itu. Kemudian dia dengan tingkahnya dia nyeletuk, nyumpahin sulingnya berumur pendek. Oh, yang dulu sempat viral itu ya? Iya, kan? Halo? Gitu. Ya kan? Iya. Udah gitu cenderung membenturkan Soroh dengan merendahkan orang-orang dari Soroh keturunan dan yang Nirata, kan gitu. Seperti gini pernyataannya. Oke. Orang Semeton yang salah kok. Mereka kerja di restoran jadi waitress atau jadi waiter, Semeton panggil ratu. Kan begitu dia bilang. Oke. Oke, saya tanya lagi, balik lagi deh. Apakah seorang waiter, seorang waitress, atau apalah itu rendah sekali di mata Tuhan? Kan enggak? Iya. Dan maaf aja, kalau saya nih, karena saya juga keturunan yang Nirata, saya nggak pernah kayak tadi kamu nanya saya harus manggil apa gitu. Saya nggak peduli kamu mau manggil saya apa gitu loh. Oke. Yang penting kita ada rasa hormat menghormati gitu kan. Oke. Saling menghargai lah. Iya. Gitu. Apapun profesi kamu, buat saya nggak masalah. Mau kamu dari Soroh manapun, who cares? Yang penting kita saling menghormati, saling menghargai, udah. Oke. Nggak peduli saya mau dipanggil apa kayak segala macem. Oke. Nah, terus soal Sulinggih ini Mbak, mau nanya ke soal Sulinggih, kan sering juga mau nanya ke mengungkap Sulinggih, pertama yang viral itu kan Sulinggih cabul itu, yang berurusan dengan polisi, terus terakhir soal dulang. Ini itu dapat datanya memang dikirimkan dari netizen atau mau yang telusuri sendiri atau data-data yang viral di Facebook itu? Iya, setelah TS saya tentang karpet, ya kalau ada yang di Facebook itu ya. Setelah itu, saya memang ada klarifikasi secara pribadi dengan Dulang, sang Dulang, dan saya memutuskan untuk saya mau step back, gitu, karena sudah ada wejangan dari wak dandak saya. Kemudian di masa grace period ini, ya, saya nemulah akun Agus Gunawan ini. Agus Gunawan, Beliau ini memposting sindiran-sindiran atau apalah itu data-data sertifikat Sulinggih itu memang dikirimkan langsung oleh netizen ya, netizen atau kalau sertifikat yang cabul itu itu kan itu setelah saya membuat TS resi itu, itu beda lagi. Beda lagi. Nah, saya ketemu lihatlah TS-TS-nya Agus Gunawan ini, memang kayaknya
cenderung menyerang sang dulang. Sang dulang, oke. Ditanya lah gitu ya. Saya ginilah, kemudian saya bertemu dengan seorang teman. Saya diinformasikan, sang dulang itu dulu ini loh, pecandu, terus sempat berkasus, dia bilang gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, saya inbox Agus Gunawan ini. Oke. Agus Gunawan bilang, saya apanya aja udah tahu kok, dia bilang gitu. Oh begitu? Iya, saya cuman nggak suka aja. Terus dia bilang, saya tanya gini, apa sih yang bikin marah banget gitu? Terus dia bilang, saya nggak suka aja, udah jadi sulinggih, terus kedok sulinggihnya itu dipakai untuk ngerayu-ngerayu cewek. Okay. Which is itu adalah ponakan saya, diajakin ke hotel. Saya bilang, oh itu keponakannya si Agus Gunawan ya? Ya, dia bilang begitu. Itu saya ingat banget, itu tanggal 2 Maret. 2 Maret dia ngomong begitu. Nah, kemudian 3 hari yang lalu, jam 1 malam, bukan malam ya, jam 1 itu udah pagi. Jam 1 pagi itu dia merepost, dia bukan repost, dia post lah TS ya, dengan screenshot chatnya itu. Nah, yang dikirimkan langsung oleh ponakannya. Mungkin saya nggak tahu. Ya. Kemudian saya di tag sama akun Kesawo. Saya di tag di kolom komennya. Kemudian Kesawo juga akhirnya merepost, screenshot chat itu. Saya komen di sana. Itu sekitar jam 2-an gitulah, jam 2 pagi gitu. Terus jam 3 pagi ada yang ngasih tahu lagi, japri saya. Itu di-repost oleh Bapak Komang Priambade. Tetapi ditujukan kepada PHDI. Ya. Permintaan kepada PHDI lah, ya. Karena udah ini kan, itu udah jam 3 pagi, saya udah bekiap sajan bro gitu loh. Akhirnya saya tidur. Nah sekitar jam 6 sampai jam 7 itu HP saya nggak diam-diam gitu loh. Tang gitu. Aduh, udah deh, saya bikin aja TS gitu. Saya sebenarnya bikin TS itu saya bukannya mangkel sama si sang dulang ya, enggak. Saya nggak mangkel sama dia. Saya tuh mangkel itu sama netizen gitu loh. Karena gini, karena dia nggak percaya. Bukan. Terus? Bukan nggak percaya. Terus? Karena durasi dari saya ngomongin tentang Resi Cabul, kemudian saya ngomongin tentang Ratu Bagus, mereka tuh cenderung, kebanyakan dari mereka cenderung mengecap saya membuli Sulinggih. Oke, ya. Gitu loh, saya dibilang bully. Padahal silakan aja. Yang saya expose itu kan adalah curhat-curhat dari teman-teman bahwa mereka itu adalah korban dari white udon crime gitu loh. Ada korban loh ini. Gitu. Apa nunggu kamu jadi korban dulu baru kamu akan ngomong? Iya kan? Apalagi kasus pelecehan. Apakah kamu harus dilecehkan dulu, setelah itu baru kamu ngomong? Kan gitu. Kenapa kita nunggu kejahatan itu terjadi baru kita ngomong? Kenapa nggak dicegah? Jadi supaya orang-orang itu terbuka gitu loh. Bos, Sulinggih juga manusia, men. Saya menyadari, apa yang saya sadari adalah begini. Ketika seseorang itu, seorang lelaki, kemudian dia Madwi Jati, kemudian dia menjadi Sulinggih, dia kan tidak menjanjikan dirinya 100% sempurna. Pasti. Apalagi masih muda. Apalagi begitu. Yang udah lingsir aja belum tentu kok semua baik gitu. Belum tentu apa perbuatan mereka sesuai dengan yang kita yakini gitu kan. Apalagi yang seperti ini nih gitu.
Mereka memang tidak menjanjikan 100% baik gitu loh. Tetapi harapan kita, terutama harapan saya ngomong saya aja deh, biar saya nggak dipikir nanti mewakili rakyat Bali gitu. Pandangan saya terhadap proses Dwi Jati itu, saya pikir itu adalah proses yang betul-betul sakral loh. Ini agama, bukan mainan. Ya kan? Jangan deh ngomong Dwi Jati. Ketika kamu merasa bahwa oh saya kayaknya nggak cocok sama Hindu, saya mau convert ke Kristen atau Muslim. Itu kan sudah komitmen seumur hidup. Ya kan? Sekarang kamu Hindu, kamu pindah agama jadi Kristen, kamu menemukan sesuatu yang tidak sesuai, kamu pindah lagi ke Muslim. Nggak sesuai, pindah lagi ke Yahudi. Terus kamu jadi apa gitu loh? Samalah dengan kesulingan ini. Sekarang kan viral nih, ada laporan ke saya yang katanya beliau merasa terfitnah dengan fotoan sama AWK dibilang Hare Krishna. Silakan aja cek di TS saya. Saya nggak pernah bilang beliau HK. Nggak ada tuh omongan saya bilang dia HK. Kalau seumpamanya di kolom komen. Nah, yang dilaporkan sama Dulang ini karena HK-nya atau karena chat itu? Gini, jadi ada kalimat, satu kalimat bilang bahwa dia merasa terfitnah. Dia dibilang HK karena fotoan sama AWK. Titik. Kemudian dia difitnah bahwa dia ada ngajak. Bukan. Bisnis Banten dengan ratusan juta dan segala macam pada postingan di akun saya. Nah sekarang gini aja deh, saya kan ngepost tentang karpet. Saya mempertanyakan karpet, which is itu adalah satu survei saya pengen lihat reaksi, ya kan? Nah waktu itu dia counter semua semua netizen yang berkomentar. Karpet itu kan ada AWK dan Dulang ini, selingkuh Dulang. Ya. Kemudian ada beberapa yang lainnya gitu kan. Nah, ya silakan aja. Kalau sekarang saya mempertanyakan karpet, kemudian netizen berkomentar yang lain-lain, kan itu bukan tanggung jawab saya. Kalau memang mau laporkan orang yang bilang, kan sebut nama aja. Iya. Bilang siapa yang komentar bilang bahwa dia Hare Krishna. Jadi laporannya Dulang ini ke Polda ini bukan soal itu aja ya, berarti soal yang sebelumnya juga ya? Mungkin. Saya juga nggak ngerti. Ini pelaporannya tuh ambigu banget buat saya. Karena yang viral bukannya saya meremehkan laporan itu, enggak ya, tetapi karena saya tidak merasa dan bukti ada, saya tidak ada menghapus apapun. Saya tidak menghapus TS, saya tidak menghapus komen siapapun. Jadi silakan aja cek kapan saya ada pernyataan dari saya bahwa dia itu adalah HK. Ketika beliau minta saya menghapus TS saya itu, saya bilang di situ ada AWK. Jadi perlawanan saya terhadap AWK dan Sampradaya Import ini nggak bisa diganggu gugat. Mungkin pernyataan sikap saya itu yang membuat beliau baper gitu aja. Mungkin ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu lah. Kan netizen itu mungkin menilai kenapa sih Nayaka Pidade tendensius sama WK keselingih-selingih lah, itu ada kepentingan apa? Itu berarti memang nggak ada titipan atau apa gitu ya? Nggak ada ya. Apalagi kan ini kalau misalnya ada netizen mengaitkan soal kepentingan politik gitulah, ini lawan politiknya WK, itu nggak ada. Silakan aja. Itu orang kan bebas menilai. Orang kan
berasumsi bahwa karena saya dekat sama Turarte, mungkin karena kemudian saya dekat sama ini dan itu, ya nggak ada. Nggak. Terus selama Nayaka Pidada mengungkap ini, pernah nggak dapat intervensi atau ancaman fisik atau apa gitulah? Secara pribadi nggak? Nggak. Maksudnya secara saya di telepon, diteror begitu nggak? Nggak, ya. Tapi dikata-katain di kolom komen, ya buat apa saya counter? Nah, silakan aja. Kan Nayaka Pidada ini termasuk sangat berani gitu ya mengungkap itu. Oh ya? Nggak, yang netizen yang lain kan nggak seberani itu sampai mengungkap data-data dan lain-lain. Itu berarti karena memang yakin bahwa itu data ini valid, kemudian sehingga berani atau gimana nih? Atau nggak takut nanti kalau saya memviralkan ini nanti aku masuk penjara atau dibunuh gitu? Nggak ya? Nggak ada ketakutan seperti itu ya? Masuk penjara karena apa? Ya. Polisi kan nggak bego juga. Oh gitu, siap. Artinya ya kan, hakim juga nggak bego-bego juga. Itu kan orang-orang pinter semua. Ya. Kalau nggak gitu mereka nggak mungkin jadi polisi, nggak mungkin lah mereka jadi hakim atau pengacara dan segala macam. Itu kan semua ada prosesnya. Mereka kan juga harus menyelidiki, ya kan? Kalau seumpamanya saya memang betul melakukan fitnah, hoax dan segala macam, kan pastinya udah di penjara sekarang gitu. Iya kan? Buktinya sampai sekarang nggak ada. Buktinya sampai sekarang saya bukannya santai juga gitu loh. Tapi buktinya saya biasa-biasa aja gitu loh. Dan apa yang TS saya tuh kan saya juga konsultasi lah sama yang sudah pernah meneliti. Pernah tahu Pak Nengah Sumerta kan? Tahu. Beliau kan sudah sampai ke Jembrane itu ngecek siapa AWK. Ya. Atau Duitre lah. Dadap. Iya kan? Saya juga pasti sebelum men-share TS saya baca sampai 5 kali. Apa ada kata-kata saya yang kesleo yang memungkinkan kena ITE atau enggak gitu ya? Iya. Kalau umpamanya saya pakai bahasa Cangci itu kan itu udah sesuatu yang udah saya nggak bisa, udah bener-bener itu diambang di atas limit lah. Limit emosi lah gitu. Ya, pernah nggak Nayaka Pidada misalnya kan mengkritik tokoh ini, langsung ditelepon sama tokohnya atau anak buahnya langsung ketemu gitu di mana? Nggak. Pernah mencoba disuap, dibayar gitu ya? Pernah lihat ini nggak? Video yang saya share, saya naik Willys yang ada talinya. Sempat cuman nggak sepintas saja kayaknya. Belum kepo waktu itu. Belum. Itu saya sama Ketua Umum Sandi Murti tuh. Terus? Waktu itu sebelum kejadian ngelus kepala raja tuh. Itu tanggal 20 ya. Itu tanggal 27 Oktober. Kita datengin DPD, kantor DPD. Kita datengin kampus Mahendra Data waktu itu. Saya duduk di depan, naik Willys itu. Ketika mau pulang dari kampus, Willysnya itu kehabisan bensin, jadi mogok. Terus? Akhirnya dari kampus mau cari pompa bensin itu ditarik pakai tali. Nah itu kan saya dibully habis-habisan. Iya. Baser kok pakai mogok segala, mobilnya segala macem. Buat saya itu nggak memalukan. Perjuangan ya. Gini ya. Kalau buat saya gini, kalian nertawain saya karena saya berbeda. Saya nertawain kamu karena kamu sama. Iya. Buat saya, siapapun yang mau bully saya, silakan aja. Pernah nggak lihat komennya Nyoman Widiana yang bilang saya lonte?
Belum. Belum. Nah, Yang saya janda 2 kali oleh ahli corona. Ya. Silakan aja. Maksudnya pernah nggak ditawari duit untuk berhentilah kamu mengungkap-ungkap? Oke, masalah itu. Sekarang gini, kalau emang saya pernah disuap, pernah dikasih duit, pernah diiniin, apa iya saya tuh naik mobil mogok? Ya. Pikir deh. Kalau saya emang buzzer, kehidupan saya kan mewah. Ya. Buktinya apa? Saya tetap di PHK. Berarti nggak pernah ya? Tabungan udah menipis. Jadi kalau orang mau ngeluh tentang pandemi ini begini, bro sama, gue juga gitu loh. Ya. Ada kepuasan batin gitu modelnya kalau kita mampu membongkar kebenaran. Ya. Di sana kepuasan meskipun kita tidak kaya, ada kepuasan dalam hidup ini. Kebetulan kamu ngomong tentang kepuasan batin. Ya, saya pernah sekali ketika saya saya bikin PS tentang AWK. Itu saya nggak tahu siapa dia. Ya. Saya nggak tahu siapa dia. Apakah dia pendukung AWK atau apa segala macem. Terus kemudian dia inbox saya dia ngirim message ke inbox bilang hati-hati undang-undang ITE. Kan? Okay. Kemudian saya screenshot inbox itu, saya post. Terus Pagi-pagi buta kakak saya tuh nge-WA. Begini, geng, suut je nyerang AWK. Apa sih kebakatan? Ya. Saya dengan santainya menjawab, kepuasan batin. Oke. Jadi balik lagi, kamu hidup, kamu lahir, menjalani hidup kamu harus ada tujuan kan? Oke. Apa tujuan hidup kamu? Itu aja. Ya. Sesuatu kalau nggak sesuai sama kamu, speak up. Ya. Saya pikir, saya betul-betul ya terima kasih banget ini sama teman-teman. Banyak yang mendukung saya. Banyak mendukung. Ya. Okay. Dari kemarin itu sampai sekarang pun HP saya sebenarnya nggak diam-diam gitu. Ada aja yang nelponin, gimana kabar kamu baik-baik aja. Terus gimana nih kamu dilaporin begini segala macem. Saya bersyukur gitu loh. Ya. Jadi saya yang tanpa background apapun gitu ya, saya bukan ahli agama, bukan ahli filsafat, sastra, mantra, raga ngerti gitu loh. Oke. Ya? Mungkin karena beliau-beliau ini merasa bahwa saya berani untuk speak up, makanya didukung gitu loh. Oke. Karena kan jarang sekali ada yang mungkin dia punya data atau tahu tapi nggak mau speak up karena terlalu takut gitu mungkin ya. Takut. Beberapa dari mereka karena nggak punya power. Oke. Itu pasti. Itu soal sulingnya Dulang ini sebelum mau naik ke ngepost itu memang sudah viral atau viralnya setelah mau naik ke repost postingan Agus Gunawan itu? Siapanya yang viral? Postingannya atau saya? TS-nya. TS-nya? Kalau setahu saya kan orang keempat yang merepost. Oh, orang keempat. Ya kan? Oh, ya. Dari Agus Gunawan, kemudian Kesawe, kemudian Komang Priambade, baru saya. Oh, gitu. Nah, sekarang dari saya share-nya kalau nggak salah 300-an ya. Saya nggak tahu, saya nggak ngecek. Pak Komang Priambade itu udah hampir 1 juta. Oh, oke. Ya. Saya nggak tahu kalau akun Kesawe berapa share-nya. Tadi saya ngobrol sama Kesawe itu udah dari postingannya postingan awal si Agus Gunawan itu udah banyak share-nya. Jadi salah alamat kalau ngelaporin saya. Ya. Gitu. Tapi kok yang dilaporkan oleh Dulang ini 2 akun aja. Nah, ada yang Pidato. Nah, itu dia. Dan gini ya, dan mungkin karena saya perempuan, korban kan banyak yang perempuan juga. Oke. Jadi mereka banyak perempuan-perempuan yang kemudian mengadu kepada saya. Saya juga pernah teman saya kena, atau saya juga pernah ada kejadian begini, saya kena gini-gini segala macem. Ya.
Terus kemudian mungkin Nanang Kelor baru dapetnya tuh tadi sore. Sorry, kok tadi sore sih? Tadi siang. Jadi beliau langsung telepon saya. Saya ceritakan, Nang, ini saya ketemu sama salah satu yang mau bersaksi, yang mau ketemu sama saya. Ya. Begini. Tadinya saya mau gini, ngasih solusi lah kepada sang dulang gitu. Anda yang mengawali, saya minta Anda juga yang mengakhiri. Maksudnya mengawali apa nih? Mengawali pengaduan. Pengaduan, oke. Ya. Silakan Anda akhiri dengan mencabut pengaduan. Oke. Ya. Atau kita sendiri yang selesaikan dengan cara kita. Nah, Nanang Kelor punya persepsi lain. Nggak bisa, Ge. Ini sesuatu hal yang harus kita perangi dari akar. Oke. Gitu loh. Jadi no mercy, beliau bilang. Oh ya udah. Oke. Akhirnya dapat lihat PS-nya Nanang Kelor yang 2 kali 24 jam? Belum. Silakan cek. Jadi Nanang Kelor kasih waktu 2 kali 24 jam buat si dulang untuk mencabut. Oke. Atau kita akan selesaikan. Ya, saya sih nggak masalah. Mau dilanjutkan nggak masalah. Akun Nanang Kelor mau juga di stop silakan. Oke. Mau dilanjutkan silakan. Pertanyaannya di sini adalah bukan masalah di stop atau dilanjutkan. Pertanyaannya di sini adalah apakah sang dulang ini mau bersikap bijaksana dengan menjalankan sodarmonya sebagai sulinggih, menjalankan sesananya sebagai sulinggih, ya kan? Baru kali ini kan, di tahun ini kita lihat sulinggih didatengin polisi loh, atau masuk ke kantor polisi loh. Urusan polisi. 2 kali loh ya, 2. Baru kali ini. Dulu kan enggak? Betul. Mana ada sih sulinggih masuk urusan polisi kantor gitu polisi ya? Mana ada sulinggih masuk kantor polisi kemudian masuk pengadilan, duduk di pengadilan? Mana ada? Ya kan gitu. Itu Nanang Kelor itu kenal juga Mbak ya? Secara langsung nggak? Terus langsung cuman by phone gitu ya? Yes. Yes. Itu juga sering dilaporkan ke Polda. Ya. Tapi saya tetap respect sama Nanang Kelor. Siapapun dia. Misinya sama ya? Gitu ya. Bukan karena misinya sama. Jadi saya pikir saya gini orangnya. Kalau udah konsisten saya suka. Kalau kamu mencela udah deh, nggak usah kenal saya udah. Ke politik ini sekarang. Nah, kembali ke politik. Ini kan kalau sosok AWK ini kan dianggap sebagai sosok yang peraih suara terbanyak lah di Bali gitu ya. Nggak ada ketakutan bagi Mbak Nayaka, oh ini bagus ini, saya dukung Nayaka Bidado untuk menjatuhkan sosok AWK. Pernah nggak berpikir seperti itu? Oh nanti saya dimanfaatkan gitu atau gimana gitu? Dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya AWK gitu? Saya punya perspektif lain ya. Karena buat saya siapapun itu, kita sebagai makhluk sosial itu pasti punya kepentingan. Ya betul. Tapi buat saya, karena saya memperjuangkan prinsip saya nggak peduli apakah saya ditunggangi atau apa, nggak masalah. Saya nggak peduli urusan kemudian AWK jatuh, kemudian ada yang diuntungkan, ya silakan, itu kan karma mereka. Oke. Saya nggak itu dengan kesadaran itu sudah sadarlah hatinya Mbak Nayaka dengan seperti itu ya. Nanti dengan jatuhnya sosok ini akan ada yang diuntungkan, itu artinya sudah sadar akan seperti itu. Saya nggak peduli, saya. Gitu Semeton Jag Bali. Jadi kita sudah tahulah sedikit tentang sosok dari Nayaka Bidado.
Ini dulu aku sempat gini loh, aku kira akun palsu, akun fake ini naik ke Bidadari kayak Nanang Kelor lah. Ah, ini Nanang Kelor naik ke Bidadari akun fake. Aduh, Bani cuman fake aja, itu baru tak cek loh. Ini beneran orangnya ternyata anak gitu. Karena di pertama aku lihat postingan Dada. Aduh, dulu. Lebih cantik mana fotonya tuh orangnya langsung. Ntar kalau saya ngomong gitu, saya masuk belum juga kan belum mana nih. Ya, semenjak beli Dada, beli Twitter, ngepost itu, loh, ini beneran ada nih orangnya. Terus aku cek lagi, loh, beneran ini, real ini gitu. Berarti bukan fake gitu ya. Inilah semeton sosoknya Nayaka Pidada, jadi bukan akun fake ya. Tidaknya semeton bisa lebih tahu lah sosok dari Mbak Nayaka Pidada ini. Terima kasih Mbak sudah hadir di Jag Bali. Terima kasih banyak. Ya, sebelumnya saya sudah memberikan kesempatan untuk Ratu. Bukan maksud merendahkan ya, karena kita memberikan kesempatan sempat kepada Ratu, karena Ratu saya chat berkali-kali jawabannya rahayu gitu aja ya. Saya mungkin karena belum siap ya. Karena mungkin terlalu banyak. Jangan negatif thinking loh. Oke, ya, siap ya terima kasih juga sudah. Ada yang disampaikan mungkin lagi ya? Enggak ya, terima kasih juga gitu loh ya, kesempatannya ini pertama kali, pengalaman pertama kali saya nggak tahu mau bilang apa, cuman ini memang betul-betul apa yang saya sampaikan itu betul-betul menyatakan sikap dan prinsip saya. Oke. Kalau terinspirasi untuk orang lain, ayolah kita speak up. Ya. Jangan melihat ini dari sisi negatifnya. Oke. Lihat ini dari positifnya. Banyak orang yang perlu edukasi. Oke. Perlu diberitahu. Ada apa sih dengan Bali? Ada apa sih di Bali? Ya. Gitu loh. Jadi jangan menutup mata gitu loh. Ini untuk kepentingan kita, nggak hidup sekarang aja bro, gitu loh. Ada anak cucu, apa yang kita mau wariskan? Ya kan? Apakah mau melestarikan budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, mewariskan agama yang sudah kita jalani beratus-ratus abad, gitu kan? Jadi balik lagi ke kalian gitu lah. Ya.